Loli lagi. Katanya Loli itu mau diadopsi sama Rasman. Hei, lucu kali kau ini, nak. Rasman mau kau suruh adopsi kau. Astagfirullahalazim. Dan kau bilang kau tidak bangga punya mama kayak Nikita Mirzani. Wey, semua itu menghayal jadi anaknya Nikita Mirzani. Wey. Nah, sekarang kita lucu-lucuan yuk. Kita lucu-lucuan. Gak usah kita sedih-sedih lagi tentang masalahnya Nikita Mirzani ya. Kalau aku perhatikan, ya kan? Kalau aku perhatikan pacar Nikita Mirzani yang sekarang itu kan Cucok Cucok. Selain Cucok juga dia tinggi, ya kan? Gitulah kayaknya gimana gitu ya. Gimana kalau kira-kira Nikita punya anak lagi dari si laki ini? Kalau anaknya perempuan, Cucok pasti cantik. Daripada pusing-pusing mikirin Loli Kundang, ya kan? Udah gak ada Malin Kundang lagi, Loli Kundang sekarang ini. Oh Tuhan, gimana menurut kalian kalau Nikita Mirzani punya anak perempuan lagi dari lakinya yang sekarang? Kayaknya Cucok mantap, Cucok. Loli, lu lihat nih ya, di sekarang nih udah jam 8 pagi. Cuma perkara lu doang gue jadi insomnia. Kalau kata gue mah lu pulang dah. Bye-bye mama lu. Lu pulang dah. Lu rasain lagi dah tuh naik Range Rover sama naik Alphard. Ya. Daripada lu naik Grab, banyak begal. Capek banget gue bolak-balik kanan kiri liat video lu. Dari krim jerawat gue basah sampai kering. Sampai pudar noh. Video lu mulu yang gue tonton, tau kagak lu? Masalah lu ngapa jadi orang yang insomnia sih? Gue tahu sih itu masalah lu ya. Tapi masalahnya lu bikin gregetan, Loli. Lu tahu kagak? Udah Loli, kata gue lu pulang deh ya. Lu jangan bikin satu Indonesia ini puyeng sama kelakuan lu. Lu lihat no gigi mak lu. Bening. Cakepan gigi mak lu. Daripada ono laki. Udah lu pulang ya. Biar gue bisa tidur ini. Gue kagak bisa tidur gara-gara lu doang, Loli. Lu awas sampai kagak pulang lu ya. Sampai besok gue masih lihat berita lu lagi, Loli. Gue yang pulang ke rumah mak lu. Paham lu? Loli, selamat. Sudah menghirup udara segar dan bebas lagi. Speechless gue. Kok bisa sih anak umur kayak gitu bikin statementnya sengeri itu, ha? Berat banget ya hidupnya ya, berat banget lah dipush sama orang tua, ya kan? Orang tuanya kata apa? Egois, jahat, apa? Nggak kuat, ya kan? Dipush ini itu, dipushnya palingan kayak ya pergi pakai mbak lah, apa? Ya sebetulnya sih kecil. Kenapa? Soalnya lo tuh nggak dipush sama orang tua yang dipush sampai kayak kamu belajar harus ranking 1, nilai 8 aja udah dihukum. Banyak loh orang yang kayak gitu. Lu tuh nggak usah mengeluh soal orang tua toksik apa segala macam. Gue tidak membenarkan itu ya, tapi maksudnya banyak gitu permasalahan orang, permasalahan anak di dunia ini. Nggak usah di dunia ini, Asian mom deh ya, biar relate. Asian mom yang toksik tuh banyak, tapi ya buat kebaikan anaknya juga gitu loh. Mau katanya emaknya NPD lah, apalah, mau dibilang kayak begini, anak itu nggak jauh buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Lu nggak pernah ngeliat orang tuanya baik pakai hijab panjang-panjang, anaknya kayak dajjal banyak. Jadi kalau kayak gitu salahnya siapa? Baru anaknya yang disalahin kalau kayak gitu. Guys, tahu gue ya, masalah soalnya nyokap bokap gue juga mendidik gue secara keras gitu kan ya. Jadi maksudnya pemberontakan itu tuh tidak berarti menurut gue, karena ujungnya kita akan bertekuk lutut, tau gak sih?
Tapi ya mungkin itu yang Loli mau, ya kan? Namanya juga kehidupan, hidup cuman sekali ya kan? Harus dinikmati ya kan? Terserah mau salah jalan ke, mau track record jelek ke, apalagi udah kena sosial media segala macam, gak ada masalah. Hidup-hidup lo, ya kan? Itulah, itu kayaknya moto hidup lo yang paling tepat, ya kan? Ya kan? Ngaku gak? Mungkin ini juga yang Loli mau, ya kan? Hidup bebas, ya kan? Dengan laki-laki yang dia cinta, laki-laki yang dia cintai hidup dan mati, ya kan? Ya mungkin itu yang dia mau, laki-laki yang tidak bisa membimbing dia, yang menjaga aja, yang katanya menjaga dengan pakaian gak boleh terbuka, ya kan? Katanya kayak gitu kata laki lo sih ya. Gue yang menjaga Loli selama di UK, gue yang ngekontrol pakai baju gini ya, itu laki-laki menjaga, ya kan? Ya sudah, itu yang Loli mau. Udah netizen gak usah repot-repot, ya kan? Emang itu yang Loli mau, kita lihat aja, semoga langgeng, ya kan? Sampai nikah, ya, sampai kakek nenek, ya. Jadi jangan nanti udah nikah 10 tahun, ya 5 tahun kemudian lah baru deh keluar-keluar. Aku nggak bisa mas, aku nggak bisa, aku mau cerai. Terus nanti nangis-nangis lagi di depan wartawan, ya kan? Aku nggak bisa, ya kan? Katanya aku tuh nggak apa-apa, nggak hidup tuh dari nol aja, aku nggak butuh kemewahan itu. Makan aja, makan tuh sepiring nasi berdua, suap-suapan, ya itu kata nyokap gue. Kamu kalau mau hidup susah, ya, mau sama laki-laki yang begini, makan itu sepiring berdua, suap-suapan, so sweet, makan, rasain, ya. Rasain aja. Sekarang tuh belum terlalu bagaimana karena tanggung jawabnya cuman ya udah diri lo juga nggak berpikir soal ya perawatan juga kayaknya enggak gitu kan, mau punya ini itu, ya mungkin karena kemarin masih kesel, ya kan, masih kesel kayak aku tuh nggak butuh kayak gini, ya normal lah. Tapi nanti realistis aja, ya, jangan nanti nangis gara-gara suaminya tidak bertanggung jawab. Kalau punya anak nanti juga anak yang nggak diurusin baru koar-koar. Semua itu akan menjadi realistis ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak. Masih pacaran indah semua, ya, makan sate, makan apa di pinggir jalan tiap hari juga nggak ada masalah, ya. Mau gimana jungkir balik juga sebelum nikah tuh nggak ada masalah. Nanti kalau udah nikah baru ngerasain, ya kan? Penyesalan datang belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Gue yang tadinya ngomong setiap ngebahas soal si kasus Loli ini masih baik-baik aja, sampai sekarang tuh udah mendidih gitu loh. Statementnya kayak gitu, nggak bisa memilih, dilahirkan, maksudnya kayak biarpun orang tua yang melahirkan kita apalah segala macam, maksudnya tuh apa? Aduh, gue nggak ngerti ya. Apapun sejelek-jelek ke orang tua lo, ya, sejelek-jelek ke Ami lo, dia yang ngurusin lo, dia yang nyusuin lo, dia yang nyekolahin lo tidak akan ada di detik ini, dan lu hidup sampai detik ini kalau nggak ada Ami lo. Terlebih Ami lo itu single parent, sekeras-kerasnya dia, wajarin aja lu nggak bakal dibun-bun. Kalau misalnya nyokap lu lagi marah, gue rasa nyokap lu juga kalau marah sama lu juga nggak mungkin tuh tiba-tiba lu lagi tidur tuh tiba-tiba dimarahin kalau lu nggak buat salah, ya, nggak mungkin. Kalau itu terjadi, kalau misalnya nyokap lu sampai sekejam itu, lu nggak mungkin di sekolahin ke UK, ya, nggak mungkin pakai apalah itulah jasa-jasa yang biar ke UK itu, gue nggak tahu deh namanya. Nggak mungkin, ya. Sekejam-kejamnya orang tua kalau marah pasti ada sebabnya. Mau dipukul lah apa segala macam, aduh udahlah. Gue juga pernah kok dikunciin di kamar mandi gara-gara nggak ngerjain kumon waktu kecil. Nggak mati gue, hidup sampai sekarang, hidup bikin konten sama yang ngunciin gue tuh istri sah. Apalagi terus kalau dulu nih mau kejam-kejaman, tapi menurut gue sekejam-kejamnya ini juga ya impactnya buat gue. Gue dulu waktu sekolah tulisannya jelek, gue disuruh tuh berdiri di pojokan. Habis itu gue di nyokap gue udah pegang penggaris, nggak ada masalah, hidup sampai sekarang. Dendam gue sama nyokap gue enggak tuh, malah ternyata gue cerita sama siapa ada yang relate juga, ternyata nggak cuman gue doang yang kayak gitu. Jadi kayak permasalahan orang tua seperti itu ya sebetulnya nggak cuma 1-2 orang doang, bukan permasalahan langka gitu loh. Nggak usah deh jauh-jauh mental health.
Kalau misalnya lu kenapa-napa, yang ngurusin siapa? Orang tua lu, ya. Orang lain belum tentu mau ngurusin lo. Kalau misalnya lu gila, siapa yang mau nerima lo selain orang tua lo? Cowok lo, hah? Ngurusin lo dengan kegilaan lu itu, sakjil, hah? Nggak mungkin deh. Lu sehat aja masih ngecat-ngecat cewek lain. Sadar. Ayo adu-aduan siapa yang punya orang tua galak juga tapi masih hidup dan malah justru berterima kasih sama orang tuanya. Ayo, jangan ngikutin jejaknya si Loli. Jangan didengerin itu si Loli. Makan tuh asam garam kehidupan. Makan tuh cinta. Nikmatin tuh hidup. Terserah deh. Hai Re, di dunia ini tidak ada seorang ibu yang menginginkan anaknya kenapa-napa, anaknya menjadi tidak baik atau apa itu, pokoknya tidak ada. Jadi terkait dengan videonya Nikita Mirzani, jujur aku sangat tersentuh, sangat sedih karena aku melihat memang itu kesedihan yang tidak dibuat-buat. Jadi sebaiknya kita pisahkan masalah Nikmir itu gimana, terus mungkin ngomongnya gimana, mulutnya gimana, kelakuannya gimana. Kita lepaskan itu, kita bicara sebagai seorang ibu, apalagi sebagai seorang single mom gitu ya. Jadi dipisahkan biar nggak gini loh, semua kesalahan karena ini karena itu, biar nggak seperti itu. Banyak yang menghujat, banyak yang bilang itu karma atas apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ya. Jadi kenapa ini aku bicara sebagai seorang single mom, tidak mudah membesarkan anak-anak ya, tidak mudah. Perjuangannya itu double, beda dengan kita yang masih punya pasangan kemudian membesarkan anak-anak kita, itu beda gitu. Jadi sebaiknya jangan, itu nggak bisa di-compare gitu loh. Kalau orang yang dengan keluarga yang lengkap, punya pasangan yang ada pasangan, kemudian mendidik anaknya dengan orang tua yang lengkap, dengan seorang single mom itu jelas beda gitu. Mungkin memang ini Nikita Mirzani salah. Anggap aja Nikita Mirzani itu salah. Sesalah-salahnya dia, pasti dia tidak menginginkan anaknya melakukan hal yang sama yang seperti dia lakukan. Contoh nih, aku dulu itu mungkin sama ibuku, karena memang ibuku juga sama gitu ya, ditinggal bapakku itu udah lama, jadi membesarkan anak-anaknya itu sendiri. Pasti aku sering mengecewakan beliau gitu ya. Nah, ketika aku sudah menjadi seorang ibu, tentunya aku nggak ingin anak-anakku seperti itu, merasakan hal yang sama, mengalami hal yang sama yang tidak baik di aku, supaya nggak terjadi di anak-anakku. Itu pasti. Jangan bicara tentang kesalahannya Nikita Mirzani. Banyak orang yang nggak suka, mungkin banyak juga orang yang ya syukurin gitu ya. Ini apa karmamu itu di anakmu. Jangan, karena kalau kita di posisi dia juga pasti sakit hati. Ya mungkin banyak yang bilang lagi ya, kenapa baru sekarang? Nah, lebih baik terlambat kan daripada tidak sama sekali. Buat orang-orang yang mungkin ngompor-ngomporin, mengambil keuntungan dari permasalahan ibu dan anak ini, sebaiknya berhenti. Ya pisahkan urusan atau kekesalan atau kekecewaan dengan Nikita Mirzani dengan masalah dia dengan anaknya, pisahkan gitu loh. Jangan ketika melihat Nikmir itu tidak baik-baik aja dengan anaknya, masuklah di situ ditambahin dengan problem-problem yang lain, nggak akan selesai-selesai gitu loh. Jadi pisahkan. Apa yang dilakukan Nikita Mirzani itu ya beda dengan apa yang dia lakukan untuk anaknya. Kalau yang dia lakukan untuk anaknya, kita nggak pernah tahu loh. Jangan merasa paling tahu. Oh, si Loli itu dulu dibeginikan. Ya mungkin aja gitu, tapi bisa jadi salah, karena bagaimanapun ibunya kan juga mungkin lebih tahu ya anaknya gimana. Sekali lagi ini base kayak aku gitu ya, sebagai seorang single mom, tidak mudah membesarkan anak-anak, baik anak laki-laki apalagi anak perempuan, itu nggak mudah. Apa yang dilakukan Nikmir ini perjuangan atau usaha dari seorang ibu, daripada terlambat
dia masih terus berusaha supaya dia bisa mungkin menyelamatkan anaknya. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata-kata begini, kenapa baru sekarang melakukan. Tidak ada, kita nggak pernah tahu usaha apa yang dilakukan Nikita Mirzani. Yang kita lihat hanya ada yang di media sosial gitu ya. Mungkin aja dia sudah melakukan bagaimana upaya apa, kita nggak tahu gitu. Jadi kalau nggak suka sama Nikita Mirzani, ya sudah, nggak suka aja. Jangan kita memperkeruh dengan apa ya, seperti itu ada pengacara apa ikut campur. Udah biarkan, ini masalah antara ibu dan anak. Jangan ditambah-tambah dengan ketidaksukaan, kebencian dengan Nikita Mirzani gitu loh. Jadi kalau kita nggak suka sama Nikita Mirzani, benci, ya jangan dicampur adukan dengan hubungan anak dan ibu gitu, jangan. Karena sekali lagi sedih lihat permusuhan anak dan ibu seperti itu. Gua tim yang percaya kalau misalnya emang ada orang tua yang durhaka gitu ya. Cuman durhakanya seperti apa dulu nih, kan interpretasinya beda-beda. Kalau misalnya anak durhaka itu cuman anak yang membangkang terhadap orang tuanya gitu kan ya, pokoknya nggak ngikutin apa kata orang tuanya, itu katanya durhaka. Tapi kalau misalnya orang tua durhaka, udah ada parameternya belum sih? Kalau misalnya menurut standar gue, orang tua yang durhaka itu adalah orang tua yang tidak menafkahi anaknya, lepas tanggung jawab 100% terhadap anaknya. Terus habis itu memanfaatkan anaknya untuk mendapatkan uang dan juga menghidupi keluarga dari anaknya. Terus yang ketiga itu menjadikan anak samsak. Oke, jadi apapun yang terjadi dalam hidup orang tuanya karena cuma bisa nyalahin si anak, akhirnya menyalahkan anak tersebut. Itu masuk kategori orang tua durhaka. Atau dia itu kayak nggak merencanakan pendidikan dan juga masa depan buat anaknya, beranak terus tanpa mikirin anaknya itu bakal dia urus apa enggak. Nah tapi kalau misalnya ada ibu yang dia itu sampai rela ngapain aja gitu ya, dia ya yang banting tulang untuk keluarganya bisa makan, bahkan jadi PSK sekalipun, apakah masuk ke dalam kategori orang tua durhaka? Karena nggak sedikit ya perempuan malam di luar sana yang mereka itu mengusahakan apapun, literally apapun gitu ya, bahkan udah dicap segala macam lah sama lingkungannya, problematik lah segala macam gitu-gitu. Itu tuh masuknya kategori orang tua durhaka juga nggak sih? Tapi dia nggak menelantarkan anaknya, tapi dia nggak memanfaatkan anaknya, dia hidup buat anaknya gitu. Karena ada artis yang bilang kalau misalnya dia nggak suka ibunya huru hara gitu kan ya. Tapi di usia gue yang saat ini, ya huru hara selama mendatangkan uang, huru hara selama itu tidak merugikan orang lain gitu ya. Menurut gue nggak apa-apa sih. Ya emang sih kita sebel lihat ya. Cuman kayak semua orang juga paham nggak sih, dia melakukan itu ya sedikit banyak untuk uang. Apakah menurut kalian itu masuk dalam kategori durhaka? Silahkan pendapat kalian tulis kolom komentar. Segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Sedih banget ya guys kalau jadi Nikita Mirzani. Terlepas dari ibunya yang memiliki berbagai kebiasaan yang mungkin berbeda dari cara mencari uangnya, dari cara dia bermedsos, itu mungkin berbeda dengan orang-orang yang lain. Tapi bagaimanapun juga dia seorang ibu guys. Sangat sedih saya melihatnya, apalagi anaknya mengatakan bahwa orang tua pun bisa durhaka. Entahlah dia dicuci otak oleh siapa. Saya nggak bisa membayangkan andaikan itu adalah anak saya, keluarga saya. Pasti saya sedih sekali. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya terpuruk. Tapi kembali lagi, kalau saya jadi Nikita, kita pantau dari jauh, kemudian kita tenangkan hati kita ikhlaskan. Mungkin Tuhan memiliki jalan yang lain untuk membuat dia dewasa, untuk membuat dia menjadi anak-anak yang nantinya kelak tahu bahwa kepahitan, kesukaan, ya, sukacita, kepahitan itu bisa terjadi kapanpun dan bisa matang karena itu. Mungkin ini adalah cobaan berat buat Nikita Mirzani. Kita tetap harus introspeksi diri, namun apapun juga yang terjadi, Nikita Mirzani sudah melakukan yang terbaik buat anaknya. Semoga Loli bisa dimenangkan kembali. Satu ucapan Loli yang keluar pertama kali, saya nggak betah, ya. Saya nggak mau disatuin sama orang yang HIV, orang yang open BO, orang yang narkoba, ya. Tagih aja tuh 5 miliar sama ibu biadab, ibu durhaka, begituan. Itu nggak logik, guys. Ya, itu nggak logik. Kalau misalnya bener nih ya, siapa si Loli ini kabur. Hal yang pertama kali dia pasti minta pembelaan. Pak, saya ini adalah Loli. Saya adalah warga negara Indonesia. Walaupun saya mungkin di bawah umur, Bapak harus lindungin saya. Karena apa?
saya perlu waktu untuk recovery, bukan yang ngejelek-jelekin ibunya. Ya, nggak make sense guys. Sebagai Bang Rasman, sebagai lawyer ya, harusnya dia men-stop. Dia bisa bilang, Loli, Om di sini. Udah Loli diam, biar Om. Nanti apapun, Loli bisa ngomong sama penyidik. Jangan dibawa wartawan ngomong, ya ibu saya begini, ibu saya begini. Coba, logiknya guys. Hah? Logiknya seorang anak baru keluar dari rumah aman, terus malah ngemaki-maki ibunya. Ya, nggak gimana nih kita gerem, langsung disamperin sama nih kita, oh anjing, ya kan? Oh babi, gitu kan? Nih kita kalau misalnya digituin, datang, makanya dia bener datang kan ke Jaksel kan? Ya, jadi jangan terlalu kemana-mana lah, apa nih kita begini, nih kita begitu. Kalian harus merasakan dulu, kalian dibentak sama anak kalian. Kalian harus ngerasain dulu anak kalian apa memfitnah kalian, sakit. Itu yang pernah dirasakan sama Mami Rita. Ya, Fit, ingat lu umur 52, sampai detik ini pun kamu kurang ajar, kamu fitnah ibu kamu sendiri. Ya, sampai detik ini kamu tidak pernah minta maaf sama ibu kamu. Pantes kamu mendalangi Loli. Karena apa? Rasa sakit hatimu, balas dendammu, kamu lampiaskan ke Loli. Jangan gitu ya, Fit. Sekarang bersekutu-kutu. Tunggu ya, kejutan. Loli bakal ini. Kalian lihat guys. Motifnya. Ada orang sejahat itu. Hah? Ya, coba. Dia sejahat itu. Dan kalian masih apa mensupport orang kayak gitu. Guys. Coba. Ya. Mana hati nurani kalian sebagai ibu? Mana hati nurani kalian sebagai anak? Ya. Kalau lu berantem sama gue secara personal problem. Ini adalah family matter. Ibu dan anak. Ya. Gua berantem sama Fitri gak masalah. Karena personal problem. Ya. Oh iya. Ada dulu katanya mau iklan MS Glow. Glow Maker Toner. Ya. Biar gak terlalu menggebu-gebu katanya. Kayaknya udah mau ditransfer nih gitu. Jadi MS Glow untuk kita semua, ya kan? Glowing bareng-bareng MS Glow, ya kan? Ya. Terus aku pakai MS Glow Whitening and Firming Neck with Peptide, ya kan? Biar leher nggak doyor, ya. Kita harus menjaga keperawanan kita, ya. Kecantikan kita biar bapak-bapak tidak terebut sama ani-ani ya. Pakailah Whitening and Firming Neck with Peptide dari MS Glow. Ya kan? Bawa mau ditransfer ini. Ya kan? Bilang Mbak Sandi buruan transfer gitu. Ya. Udah paling bener nih buduk-buduk iklannya ya kan. 6.000 orang tuh yang nonton tuh, ya kan? TV aja kayaknya kalah tuh, ya kan? Ya kan? Biar nggak bawa badan, pakai Secret Finest, ya kan? Ini yang Madera, ya kan? Jangan aja kita wangi di luar sana, hati juga harus wangi, mulut juga harus wangi, badan pun pakai Secret Finest, ya kan? Ya kan? Oke, lanjut barbar lagi kita. Lanjut barbar lagi. Masuk Pak Eko, masuk, ya kan? Iklan lo, ya. Sampai di mana tadi? Lupa. Sampai di mana, Kak?
Masuk Kak, kakak Yoke ya. Seribu orang report akunnya Fitri ya. Sampai lupa tadi Mbak. Bang Hotman, udah kita ngomong Hotman juga ya. Jadi Bang Hotman ini sudah memberikan kayak pasal-pasal atau apa undang-undang gimana anak ini sebenarnya tidak punya hak untuk melakukan sesuatu ya, kayak apa hubungan seks ya, atau apa visum visum masih oke lah, apa cek lab gitu-gitu harus ada didampingi oleh orang tua ya, gitu loh. Po Eli, kok ada Po Eli? Ya, biarin aja, nggak apa-apa. Gini, jadi kalau misalnya orang-orang sekarang mau berpihak kemana-mana guys, kalian harus berpihak. Kalian harus menilai lah, kalian harus memilih ya. Aku bukan Fitri Salviteru gitu, kalau kalian beda berpendapat sama aku, kalau aku blok terus aku tantang, enggak. Kalian manusia ya, kalian punya perasaan, kalian punya otak ya, kalian punya hati nurani ya, kalian rasakan itu. Karena apa? Ini adalah real, bukan drama. Kalau drama TV besok apa cut action gitu ya, hahaha, ini tidak bisa dirubah. Jejak digital ada ya, terus ini sampai kapanpun pasti sakit guys ya, pasti itu sakit gitu loh. Kedua-duanya pasti sakit. Si Loli juga sakit, Nikita juga sakit ya kan. Jadi orang-orang ini yang menertawakan ya ibu dan anak ini, aku tidak mau mendoakan, tapi semoga suatu hari nanti ada hari pembalasan. Kalian punya anak-anak ya. Fitri Salviteru, ingat kau punya Naira dan Kaira ya. Marisa Ica, kau punya anak, gue lupa namanya siapa, Aurel kalau nggak salah ya kan. Terus siapa lagi yang jahat sama dia? Gue lupa lagi. Iza Zegama bencong, dia paling dijahatin sama kucingnya, ya kan. Udahlah gitu dulu lah. Yang lain-lain juga punya anak yang ngejahatin Fitri, kalian yang ngejahatin Nikita Mirzani, kalian tahulah ya. Semoga kalian merasakan apa yang Nikita rasakan ya. Karena kalau seorang menghina, pasti kalian akan dihina balik sama orang itu. Ya. Oh, Amel juga bener lupa. Ya. Amel juga dan Astria juga. Kalau Astria sebenarnya nggak ada masalah sama Nikita sih. Tapi Astria punya anak udah mulai besar-besar guys. Gini, kenapa aku tidak mau membahas SS? Karena aku sudah menegur SS secara personal. Aku tidak mau menghubung-hubungkan Sela Sokia sama aku dan Nikita Mirzani. Biarlah Sela Sokia sama Panda itu urusannya sendiri gitu loh. Kecuali ya mereka mau berantem. Tapi gue juga, tujuan gue bukan mereka guys, sumpah deh. Tujuan gue itu bukan Sela Sokia atau siapa. Kalau misalnya orangnya masih bisa diam dan ke guanya nggak ada masalah, is okay. Kadang nggak semua orang juga gue harus berantemin. Ya. Pengalihan isu biar Isa hilang. Gua jamin 1000% Isa akan ditahan. Kalau nggak, hari ini kan weekend, kasihlah dia weekend dulu ya kan. Nanti Senin, Selasa, Momo, Kamis, Momo ya kan. Pokoknya gue kasih tahu dah, Momo. Ya. Gitu loh. Tapi ini secara nggak langsung pengalihan isu sih, yang tadinya skincare ya, mafia gitu ya, Bepom ya, hidroquinone ya, terus Mercutrot, terkecoh dengan masalah ini ya kan. Banyak sih pengalihan isu ya kan. 271 triliun T aja beritanya nggak seheboh ini sih ya. Pak Krisna Mukti aja nggak seheboh ini ya. Pak Krisna Mukti mah belok-belok lah ya. Tembak dar der ya. Gua jamin nggak usah ngomong-ngomong berapa M ya kan. Coy.
Kasihan bapaknya Sahrul nggak diakui, ya gimana? Gimana guys, kita nggak bisa apa? Kita tidak bisa memaksakan gitu loh. Oke, aku mau apa? Gua mau apa? Mau baca-baca pertanyaan. Siapa tahu ada yang itu. Yoko bersama Nikita. Dalam kasus Loli, kita harus mensupport kedua-dua belah pihak. Karena apa? Ini masalah ibu dan anak. Kalau misalnya Nikita ada salah, kita harus bilang salah. Kalau misalnya si Loli ada salah, kita harus bilang salah ya. Tapi apa titik terakhirnya? Mereka harus saling memaafkan. Mereka harus saling membuka hati. Mereka harus saling apa? Cuma perlu waktu sih guys. Cuma perlu waktu sih. Gitu. Di save dulu ya, aku mau netein anakku. Jangan lupa netein bapaknya juga sekalian sayang. Ya. Jangan lupa bapaknya ditetein juga, ntar cari bencong ditetein. Bercanda ya say. Oke, aku apa lagu lagi deh karena terlalu serius kan ya. Biar nggak itu. Thank you, kuk. Biar nggak pada tegang guys. Gini loh, ini permasalahan adalah permasalahan mereka. Kita sebagai netizens bijak lah, ya. Sangat harus kita bijak, ya. Jangan jadi kita harus ngebully orang, jangan guys. Kita jangan ngebully juga, jangan. Gue ini ngomongin tentang Ica Bebong segala macam, sebenarnya bukan ngebully dia. Ingat gitu loh, lu itu udah nyantet berapa banyak orang guys. Ini bener ya, aku kalau udah ngomong sesuatu itu udah pasti ada buktinya ya. Tapi kalau ngebuktiin santet gimana ya, dukun-dukun ya kan lah. Paranormalnya kayak Teh Ria ya kan, kayak apa Hard Gumai udah ngomong gitu loh. Terus ada satu lagi yang udah apa ngomong sama si Vanessa, almarhum Vanessa kan, hati-hati ya Vanessa, ada temanmu ya kan. Gitu. Yoke di LA mana? Aku nggak di LA sayang, di San Francisco, tapi nanti mau pindah ke LA. NM takut disantet. Next itu sih. Next itu sih apa si Niki sih. Sorry tuh saya. Kalian kalau nggak percaya tentang santet, ya itu ada di Al-Quran ya kan? Ya kan? Dunia goib itu ada di Al-Quran ya. Kalau kalian percaya Tuhan, kalian harus percaya setan. Loli diguna-guna nggak sih? Mungkin. Keluarin video bapaknya Isa yang nyebut-nyebut artis. Oh nanti. Kok kalian tahu? Hello, kok kalian tahu? Ih, ini siapa nih? Kok tahu bapaknya Isa Jagi udah ngomongin gitu? Kok kalian tahu? Kamu nge-track data gue? Oh, kok gue yang ngomong? Kok kalian tahu? Tunggulah, tunggu itu gongnya. Kita kalau berantem sama orang tuh harus pakai strategi, jangan pakai emosi, ya kan? Jangan pakai emosi. Jadi kalau misalnya orang mau gini guys, aku nih ya, biar kalian tahu cek apa preparasi aku apa.
Dia mau nyerang keluargaku. Aku dari tahun 2006 sudah tinggal di Amerika. Ya, sudah beda pemikirannya. Kalau mereka mau jahatin keluargaku, itu adalah dosa kalian dan perbuatan kalian. Aku tidak akan merasa bersalah. Karena apa? Itu perbuatan kalian. Dan apa yang aku lakukan adalah untuk memberitahukan biar nggak ada korban-korban yang lainnya. Tapi kalian mengintimidasi, kan? Kalian yang mengintimidasi, kalian yang menghina keluargaku, ya. Dengan cara itulah kalian lihat sifat orang aslinya gimana, ya. Kalau orang kalian tegur terus kalian malah ngehina itunya. Adakah aku menghina keluarga kalian? Nggak ada. Aku cuma membongkar bahwa kalian adalah anak durhaka. Itu betul. Sampai detik ini pun 4 tahun lebih aku masih bersama ibunya Fitri Salfitri Sahuteru, Mami Rita Hendrawati. Sampai detik ini aku sayang sama dia, ya. Kalau misalnya dari awalnya gue cuma mau pansos doang ngejatuhin Fitri, nggak mungkin sampai detik ini gue punya hubungan sama Mami Rita. Satu itu. Kedua, sama Sahrul Isazega. Ingat ya, Mami Ulung, ya. Akulah orang pertama yang ada di meja penyidik itu waktu kamu di penjara, ya. Akulah di situ. Kamu minta tolong ke Kohan, kamu minta tolong ke sana ke sini. Siapa orang pertama yang datang di meja penyidik itu? Gue. Ya. Nggak ada orang lain. Gue. Habis gua, Kak Uzi, terus si Fahri datang, si Meli datang, ya, di meja penyidik. Nah itu sampai kita ditutup. Dan kau membuli keluargaku, ya. Aku nggak sakit hati. Karena apa? Aku sayang sama keluargaku, ya. Dan mereka tahu kalau kamu bully itu urusan kamu, cuman emosi kamu, tidak akan emosi aku. Itu hal yang receh. Itu adalah hal anak-anak TK bilang, bapak lu tukang beca, bapak lu itu hal receh. Gue udah beda udah beda permainannya, say. Ya, itu permainan anak kecil, ya nggak sih? Ih, kasihan ya, bapak lu tukang beca, ya kan? Udah beda, guys, ya. Udah beda, emosional lu sama gue udah beda, say. Ya. Gitu. Nggak nyampe ke sini gue. Lu mau bully keluarga gue atau apa? Nggak nyampe. Tapi detik ini, ya, Tuhan memberikan jalan untuk aku mengasihi ayah kandungmu, ya. Ingatkan, aku tidak menjelekkan ayah kandungmu. Akulah orang yang memberikan tempat untuk ayahmu, mencari donasi untuk rumah sakitnya, memberikan makan untuknya, ya. Dan aku menegur beliau untuk istighfar, untuk insaf, ya. Dia harus mengakui orang siapa-siapa aja yang pernah dia jahati, yang dia dukuni atas perintah elu, ya. Dan yang terakhir, akulah yang membersihkan makam almarhum ibumu Dahlina Pardede, ya. Lu mau ngomong apa terserah, tujuan gua baik, ya. Kalau lu merasa marah, itu terserah lu. Udah ya, guys. Kalian mau report aja lah. Ci beliin rumah Bataknya ada kok di kampung 200 jutaan. Kita harus donasi, guys. Mungkin nanti kalau misalnya ada brand-brand gede, ya, mungkin dari Nikita, dari MS Glow, atau dari MS Glow gitu kan, ya, dari MS Glow gitu, ya, mungkin dari MS Glow, Glam Indonesia 2020, ya kan, Glam Glow bareng sama MS Glow, ya kan. Joget dulu yuk, selesai lagunya lah ya, tinggal 1 menit lagi ini juga. Kena band, guys, kalau tete tumpah-tumpah. Udahlah, guys, udah dulu,